So, welcome back to my video. Selamat datang kembali di video pembelajaran IPA bersama Miss Meta. Namaskar. Hello students. Good morning. How are you today? Are you safe at home? I hope all of you are in a great condition while you're watching my video. Well students, setelah penilaian harian minggu lalu, jadi di minggu kali ini Miss Meta akan mengajak kalian untuk masuk ke tema kedua. Kira-kira ada yang sudah tahu apa yang akan kita pelajari di tema kedua? Great, jadi di tema kedua kita akan belajar terkait dengan sistem pernapasan atau yang biasa disebut dengan sistem respirasi. Nah, khususnya akan kita pelajari hari ini adalah sistem pernapasan pada hewan dan juga pada manusia. Jadi, materi yang akan kita bahas di video kita yang pertama adalah So, students, are you ready to study? Great. Nah, tapi untuk kelancaran pembelajaran kita kali ini, jadi sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. So, please, all of you, please join your hand and close your eyes. Pray start. Dear God, please bless myself, my teachers and my friends, so we will understand the lessons that we will get today. Dear God. Pray finish. Oke students, jadi sudah siap ya untuk pembelajaran kali ini. Nah sebelumnya silahkan persiapkan diri kalian dulu dan persiapkan sarana pembelajaran kalian seperti buku-buku pena, buku SPS, buku pengayaan, buku tulis, serta alat-alat tulis kalian. Jadi kalian bisa belajar tanpa ada hambatan. Nah jadi jika sudah siap, maka silahkan lanjut tonton video berikut ini. Happy watching! Sistem pernafasan manusia. Selain bergerak, makhluk hidup juga memiliki ciri-ciri bernafas. Nah, khususnya pada manusia dan hewan sangat membutuhkan oksigen untuk bernafas. Untuk bernafas, manusia memiliki organ-organ yang akan bekerja untuk mengatur oksigen yang ada di lingkungan agar sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen tidak tersedia di tubuh, melainkan diperoleh dari hasil fotosintesis tumbuhan. Nah, sekarang kita kenali dulu pengertian bernafas. Jadi, bernafas adalah kegiatan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida serta uap air ke udara melalui alat pernafasan kita. Oke, jadi sudah tahu dong pengertian bernafas? Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi di tema kedua, yaitu sistem pernafasan atau sistem respirasi pada manusia. Nah, ada yang tahu tidak kalau organ pernafasan kita terdiri atas hidung, laring atau pangkal tenggorok, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan berakhir di paru-paru. Udara baik oksigen dan karbon dioksida dapat keluar dan masuk tubuh kita melalui hidung. Tapi udara juga dapat keluar masuk melalui mulut. Namun bernafas dengan menggunakan hidung akan jauh lebih baik karena pada rongga hidung terdapat lendir dan rambut-rambut hidung yang berfungsi menyaring kotoran yang masuk bersama dengan udara. Sedangkan lendir berfungsi mengatur kelembaban udara dan mengatur suhu udara yang masuk agar sesuai dengan suhu dan kelembaban tubuh kita. Jadi hidung ini juga merupakan saluran penghubung antara organ pernafasan di bawahnya. Nah, dari hidung udara akan dibawa menuju ke tenggorokan. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan juga batang tenggorok atau trakea.
Pada trakea terdapat rambut-rambut halus yang berfungsi menyaring udara tahap kedua agar memastikan udara yang masuk ke paru-paru kita benar-benar bersih. Lalu bagaimana dengan laring? Nah anak-anak, apakah di antara kalian ada yang pernah tersedak? Mengapa ya seseorang bisa tersedak? Jadi tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan benda asing atau makanan yang tidak sengaja masuk ke saluran pernafasan. Jadi gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsang dari luar organ. Nah, dapat dikatakan bahwa laring memiliki fungsi untuk melindungi organ pernafasan di bawahnya dari benda asing yang masuk. Di ujung trakea terdapat percabangan yang disebut dengan bronkus yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Paru kita terletak di rongga dada dan memiliki lapisan pelindung yang disebut dengan pleura. Dari bronkus, udara akan dialirkan ke cabang bronkus yang disebut dengan bronchiolus dan nantinya akan berujung pada gelembung paru-paru yang disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini terdapat pembuluh darah yang mana terjadi tempat pertukaran gas oksigen menjadi karbon dioksida yang nantinya akan dikeluarkan kembali melalui rongga hidung. Pernapasan pada manusia terbagi menjadi dua jenis, yaitu pernafasan dada yang biasa kita lakukan dan pernafasan perut. Kira-kira apa ya bedanya? Ada yang tahu nggak nih? Pernapasan dada terjadi akibat pergerakan otot antar tulang rusuk. Nah, udara akan masuk saat otot antar tulang rusuk berkontraksi atau mengembang atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas yang menyebabkan paru-paru serta rongga dada membesar. Udara akan masuk ke dalam tubuh. Lalu udara akan keluar pada saat otot antar tulang rusuk berelaksasi atau istirahat. Pada fase ini, tulang rusuk akan kembali ke posisi semula sehingga rongga dada dan paru-paru mengecil, sehingga udara akan keluar dari dalam tubuh melalui rongga hidung. Lalu bagaimana dengan pernafasan perut? Jadi pernafasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma. Otot diafragma adalah sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Udara masuk akibat diafragma berkontraksi atau bekerja, di mana diafragma akan tertarik ke bawah dan posisinya menjadi lurus atau mendatar. Sedangkan pada saat diafragma berelaksasi atau istirahat, maka diafragma akan kembali ke posisi awal yaitu melengkung ke atas, sehingga rongga dada dan paru-paru mengecil dan udara keluar dari tubuh kita. Itulah perbedaan pernafasan perut dan pernafasan dada. Oke students, jadi itu dia video terkait dengan sistem pernafasan pada manusia. Nah, satu lagi Miss Meta akan memberikan kalian video terkait dengan sistem pernafasan pada hewan. So, jangan kemana-mana, don't miss your video, silahkan tonton video selanjutnya. Halo, selamat pagi anak-anak Miss Meta semuanya. Di video kali ini Miss Meta ingin mengajak anak-anak untuk mengenal sistem pernafasan pada hewan. Hewan apa yang akan kita pelajari? Yang pertama ada amfibi, yang kedua ada ikan, yang ketiga ada burung atau aves, yang keempat ada serangga, kelima cacing tanah, dan yang terakhir reptil. Kita mulai dari hewan yang pertama. Hewan amfibi adalah hewan yang dapat hidup di darat maupun di air. Salah satu contoh hewan amfibi adalah katak. Alat pernafasan katak berupa insang, paru-paru, dan kulit. Hal ini disebabkan karena katak merupakan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Jadi pada fase berudu maka ia akan bernafas menggunakan insang. Namun setelah menjadi katak maka insang akan menyusut dan paru-paru akan mulai terbentuk, sehingga katak akan bernafas dengan menggunakan paru-paru dan kulitnya.
Kulit kata yang selalu basah akan mempermudahkannya untuk menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Sistem pernafasan ikan. Ikan bernafas dengan menggunakan insang. Proses pernafasan ikan terjadi dengan cara membuka dan menutupnya mulut yang bergantian dengan membuka dan menutupnya insang. Proses pernafasan ikan terdiri dari 2 tahapan, yaitu tahap inspirasi atau penarikan udara dan tahap ekspirasi atau pengeluaran udara. Pada tahap inspirasi, mulut ikan akan membuka dan tutup insang akan tertutup sehingga air masuk ke dalam rongga mulut. Sedangkan pada tahap ekspirasi, mulut akan tertutup dan tutup insang terbuka sehingga air mengalir keluar dan terjadilah pertukaran gas. Sistem pernafasan pada aves atau burung. Burung bernafas dengan menggunakan paru-paru dan alat bantu pernafasan berupa kantong udara atau pundi-pundi udara. Pada saat tidak terbang, burung hanya bernafas menggunakan paru-paru, sehingga burung akan menghirup udara sebanyak-banyaknya untuk disimpan di pundi-pundi udara. Saat terbang, burung tidak akan menghirup udara dari udara luar, melainkan menggunakan udara yang sudah ada di dalam kantong udara. Jadi, saat terbang, kantong udara akan mengalirkan udara menuju ke paru-paru burung. Berikut adalah organ pernafasan pada burung. Selanjutnya adalah sistem pernafasan pada serangga. Serangga bernafas dengan menggunakan trakea. Trakea memiliki struktur bercabang-cabang yang menembus struktur jaringan tubuh yang biasa disebut dengan trakeol. Trakea akan berakhir pada lubang kecil yang disebut dengan spirakel atau stigma. Spirakel merupakan tempat keluar masuknya udara pada serangga. Jadi, sistem pernafasan pada serangga terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahap inspirasi, tahap pertukaran gas, dan tahap ekspirasi. Tahap inspirasi, udara luar akan masuk melalui spirakel atau stigma menuju ke trakeol sampai ke sel-sel tubuh. Pada tahap pertukaran gas akan terjadi di dalam trakeol. Jadi oksigen akan mengalir dari spirakel menuju ke sel-sel tubuh dan karbon dioksida akan mengalir dari sel-sel tubuh menuju ke spirakel. Sedangkan pada tahap ekspirasi, karbon dioksida akan menuju ke trakea dan akan keluar melalui spirakel atau stigma. Berikut adalah organ pernafasan pada serangga. Selanjutnya, kita akan membahas sistem pernafasan pada cacing tanah. Cacing tanah tidak memiliki organ pernafasan khusus. Jadi, cacing tanah akan bernafas dengan menggunakan permukaan kulitnya yang banyak mengandung pembuluh darah. Permukaan kulit cacing itu tipis, basah, dan berlendir untuk mempermudahkan menyerap dan mengeluarkan udara. Oksigen diserap melalui permukaan kulitnya, kemudian akan diikat oleh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Dan karbon dioksida serta uap air juga akan dikeluarkan melalui kulit. Berikut adalah organ pernafasan pada cacing tanah. Selanjutnya kita masuk ke hewan yang terakhir, yaitu reptilia atau reptil. Hewan reptil seperti ular, kadal, cicak, dan buaya bernafas dengan menggunakan paru-paru. Pada reptilia, umumnya udara luar akan masuk melalui lubang hidung, lalu menuju ke trakea, menuju bronkus, dan berakhir pada paru-paru. Paru-paru reptilia berukuran relatif besar dan berjumlah 1 pasang. Berikut adalah organ pernafasan pada reptil. Bagaimana? Sudah selesai menonton video dari Miss Meta? Apakah kalian sudah paham dengan materi yang Miss Meta sampaikan? Nah, jadi apabila kalian masih belum paham terkait dengan materi yang Miss Meta sampaikan, atau mungkin di antara kalian ada yang memiliki pertanyaan seputar materi tersebut, jadi jangan ragu, silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini, atau kalian juga bisa menghubungi Miss Meta melalui wali kelas kalian masing-masing.
Oke, jadi sebelum kita tutup pembelajaran kita kali ini, seperti biasa, kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu sebagai rasa syukur karena pembelajaran kita sudah berjalan dengan lancar. So please, all of you, please join your hand and close your eyes. Pray start. I close my eyes and see myself go very high, deep in myself. Now I become the Lord Himself. I never alone with God inside me. I'm very strong and soft as can be, for the whole universe is there inside me. God is always with us. He is in our very own heart. Feel His love in our heart and all around us everywhere. Well students, sekian pembelajaran kita kali ini. Kita bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Bismillah, tutup dengan Namaskar.